Indonesia bukan hanya dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi Indonesia dalam keadaan kritis. Indonesia sudah kehilangan setengah generasi. Kalau DPR tidak berani untuk melaksanakan hak angket ini, hanya memikirkan kepentingan partainya, bukan kepentingan negara, bukan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kedaulatan rakyat, maka menurut filsuf John Locke 1600-an dan masuk ke dalam konstitusi Amerika, rakyat berhak melakukan revolusi untuk menurunkan pemerintahan tirani. Selamat siang. Indonesia bukan hanya dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi Indonesia dalam keadaan kritis. Indonesia sudah kehilangan setengah generasi. 10 tahun pemerintahan Joko Widodo adalah kehilangan setengah generasi. Apakah kita mau kehilangan satu generasi atau dua generasi yang akan datang? Kemiskinan, korupsi merajalela. Indeks korupsi turun dari 40 menjadi 34. Korupsi merajalela. Rakyat miskin menjadi tambah miskin. Dari 2019 sampai 2023, rakyat miskin naik 1%. Dari 2014 sampai 2023, rakyat miskin hanya turun 1%. Sedangkan kenaikan utang pemerintah dari 2014 sampai 2023 selama 9 tahun naik 5.500 triliun. Lebih dari 2 kali lipat utang 6 presiden sebelumnya. Itu hanya 2.600. Sumber daya Indonesia terjaga, dieksploitasi. Rakyat di daerah dibiarkan menderita, diusir, di teknikal. Kita hanya mendapatkan, rakyat di sana mendapatkan suatu iklim yang sangat meracuni mereka karena tidak dilakukan, penambangan itu tidak dilakukan dengan good governance, tetapi pencemaran lingkungan, pencemaran air bersih dan sebagainya itu merajalela. Kita bersabar 10 tahun. Sekarang kita berharap ada pemilu yang bersih, yang bisa menggantikan suksesi kepemimpinan secara damai. Tetapi apa yang dilakukan? Bahwa kecurangan TSM ini sangat transparan. Kecurangan TSM hanya bisa dilakukan oleh penguasa yang mempunyai kekuasaan untuk penyelenggaraan pemilu. Bansos melanggar konstitusi, tidak ada anggaran, lalu diambil anggaran dari tempat-tempat lain, melanggar konstitusi, melanggar hak budget dari DPR. Sekarang DPR sedang mengalami ujian. Apakah DPR berani untuk melaksanakan hak angket? Karena DPR saat ini adalah
yang bertanggung jawab terhadap karun marut bangsa ini. Jadi kita berharap DPR mulai menegakkan kedaulatan rakyat, khususnya 5 partai yang ada di 01 dan 03. Kalau DPR tidak berani untuk melaksanakan hak angket ini, hanya memikirkan kepentingan partainya, bukan kepentingan negara, bukan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kedaulatan rakyat, maka menurut filsuf John Locke 1600-an dan masuk ke dalam konstitusi Amerika, rakyat berhak melakukan revolusi untuk menurunkan pemerintahan tirani. Dan tinggal tergantung dari rakyat sekarang, apakah kita mau bertahan sampai 10-20 tahun lagi bahwa tidak akan bertindas, atau kita bangkit sekarang. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Agung Budiawan. Berikutnya kita akan simak perwakilan dari emak-emak. Wah, ini dari Aliansi Rakyat Penggugat GPKR Mama Ibu Ida Kusdianti SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama mana? Mama tetap semangat. Habis dari sini kita ke DPR. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak-bapak guru besar semuanya dan teman-teman semuanya sehat, istiqomah, konsisten dan tetap kawal. Yang kita rasakan, saya hanya bicara perspektif tentang emak-emak karena kita yang merasakan semua kekacauan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Jika Bapak kita mengatakan bahwa kita sudah dihancurkan, konstitusi, undang-undang, segala macam sudah dihinakan, sudah diinjak, maka Joko Widodo adalah sumber masalah. Oleh karena itu Bapak Joko Widodo wajib mundur. Jika tidak bisa dimundurkan secara konstitusional, maka secara parlemen jalanan, maka yang akan bekerja karena kita yang merasakan, kita berjuang di jalan untuk anak cucu kita. Kita berjuang untuk anak cucu kita. Ketika nasib anak-anak kita dihinakan dan ada di ujung tanduk ibu yang jadi tameng. Bukan bapak hanya mencari nafkah. Ibu yang menjadi tameng. Bagaimana Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas jika masalah beras saja harus antri dihadapkan pada regulasi penguasa yang jelas. Betul. Bagaimana Indonesia menjadi Indonesia Emas jika emak-emak diminta antri berjam-jam untuk mendapatkan 5 kilogram beras, betul? Untuk beli. Bagaimana Indonesia bisa maju jika pilpres, pemilu dibiarkan dengan kecurangan, kepalsuan dan kejoliman? 01, 02, 03 tidak ada saat ini. Yang ada Indonesia harus berdaulat. Ini adalah rakyat yang bicara. Tidak ada 01, tidak ada 02, tidak ada 03. Mama akan turun ke jalan. Kita harus bisa memperlihatkan bahwa Indonesia, perempuan Indonesia bisa bicara, bisa bersikap, bisa bertindak di dewan yang menjadi pengkhianat bangsa. Kita sama-sama nanti dari sini ke gedung DPR. Wah, anak muda jangan mau kalah nih, Papa luar biasa. Berikutnya kita akan dengarkan tokoh mahasiswa yang juga mantan ketua BPIPB, Saudara Imanuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya untuk menyerukan seruan juang yang selalu kami gaungkan setiap kali turun ke jalan. Dengan cinta kita berjuang, hidup mahasiswa! Menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, hidup rakyat Indonesia! Menunjukkan pintu-pintu peradaban, membentuk masa depan Indonesia, hidup perempuan Indonesia! Ibu-ibu, bapak-bapak, saya menjadi seorang mahasiswa mulai tahun 2019. Baru menjadi mahasiswa. Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi, saya tergabung
berbagai macam aliansi dan gerakan mahasiswa, melihat berbagai macam kezaliman dan kelaliman Presiden Joko Widodo. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya melihat, saya ingatkan kesalahan, kecurangan, kezaliman Presiden Joko Widodo tidak hanya pada pemilu kali ini saja, tapi sudah dari awal, Bapak Ibu semua. 2019 ada sebuah revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan korupsi di Indonesia, menyebabkan korupsi merajalela. 2020 sebuah revisi, sebuah undang-undang baru bernama Undang-Undang Omnibus Law diciptakan untuk menindas kaum buruh, untuk menindas berbagai macam infrastruktur di Indonesia, menciptakan aset-aset kita, banyak hal kita dikuasai oleh asing. Banyak hal-hal lainnya ibu bapak semua. Ribuan banyak sekali konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Itu semua terjadi ketika masa kepemimpinan Joko Widodo. Dan kita lihat sekarang, di pemilu kali ini, beliau semakin, bukan beliau, maaf. Siapa? Sudah melakukan politik berdaulat. Sudah secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden bisa kampanye. Dia adalah seorang presiden, tapi dia ingat bahwa dia boneka dari asing. Itu bapak semua. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita semua bergerak untuk semua. Kita menginginkan kedaulatan rakyat Indonesia. Kita menginginkan masa depan anak-anak bapak ibu semua adalah masa depan yang baik, masa depan adil. Maksudnya saya ambil kesimpulan bahwa semua, saya ambil kesimpulan bahwa Insinyur Joko Widodo adalah inilah semua. Saya mahasiswa hanya menginginkan masa depan yang baik untuk kita semua ibu bapak. Di sini semua bergerak, tidak berharap datang imbang lainnya, tidak harap kualitas apa sekedar dapat dimati berapa. Yang kita harap adalah terbentuknya Indonesia yang izinkan tolong ini pesan ini teruskan oleh bapak ibu semua, anak-anak semua, masa depan Indonesia agar kita membuat Indonesia yang lebih baik ke depannya. Indonesia, Merdeka, Merdeka. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.